akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap semua kan? Ya, duduk yang tertib, duduk yang manis. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati kami yang ada di rumah-rumah. Biarlah firman-Mu Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Wah, pagi hari ini kita bersemangat. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ada yang lupa, kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Ayo, yang semangat goyang. Tangkap
untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, ku ingin dengar cerita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua kan? Ya, duduk yang tertib, duduk yang manis. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati kami yang ada di rumah-rumah. Biarlah firman-Mu Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang bulan Oktober ini kita akan diberkati lewat firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan itu baik bagi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Nah, oleh karena itu kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca firman Tuhan. Bagi adik-adik yang bisa sudah membaca, kita baca bersama-sama. Buka Alkitabnya dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat adik-adik? Ya, kita baca ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, adik-adik yang kakak kasihi dalam nama Tuhan Yesus, cerita ini
akan memberikan pengertian bagi kita bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Contohnya ya, waktu itu bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Nah, di sepanjang perjalanan itu, padang gurun itu adalah panas. Di sana tidak ada pohon-pohonan. Nah, jadi dari Mesir mereka bawa bekal makanan. Tapi tiba di suatu tempat, yaitu tadi di Gunung Sin. Ya, di Gunung Sin itu bekal mereka yang mereka bawa dari Mesir sudah mulai habis, sehingga bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu seperti apa? Marah-marah. Nah, mereka marah-marah seperti ini. Marah kepada Musa. Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Lebih baik tadi kami tinggal di Mesir, lebih baik kami mati di Mesir. Di sana banyak makanan daging, di sana banyak roti. Kalau kami di padang gurun ini, kami nanti mati, kami tidak mau. Akhirnya Musa dan Harun sangat sedih. Ternyata adik-adik, marahnya bangsa Israel itu didengar sama Tuhan. Lalu Tuhan bicara kepada Musa. Musa, aku mendengar sungut-sungut daripada bangsa Israel. Aku mendengar mereka marah-marah kepada kalian tentang makanan yang sudah hampir habis. Akhirnya Tuhan bilang kepada Musa seperti ini. Oke, aku akan turunkan daging kepada mereka pada waktu sore dan pada waktu pagi. Mereka akan bisa mengambil roti. Nah, sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, Musa sampaikan lagi kepada bangsa Israel. Musa berkata seperti ini, oke, Tuhan sudah mendengar permintaan kalian, sehingga mulai besok pagi kalian akan bisa makan roti pada waktu pagi hari. Dan pada waktu sore hari kalian bisa makan daging sekenyang-kenyangnya. Nah, akhirnya bangsa Israel senang. Dan pada waktu pagi hari, ya benar kelihatan ada roti yang bisa mereka makan. Dan pada waktu sore hari ada burung puyuh yang hinggap di dekat perkemahan mereka, sehingga mereka bisa makan daging. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya mereka harus mengambil seperlunya. Tidak boleh rakus. Rakus itu apa artinya ya? Rakus itu artinya mengambil sebanyak-banyaknya tapi tidak dimakan habis, dibuang-buang. Nah, itu syaratnya. Supaya tetap percaya bahwa besok juga Tuhan pasti akan kasih. Ayo, adik-adik yang ada di rumah, siapa suka ambil makanan itu sebanyak-banyaknya tapi nggak dihabisin. Itu tidak boleh adik-adik. Ya, ambil secukupnya. Habiskan dulu, kalau masih kurang boleh tambah. Tidak boleh isi penuh piringnya sampai yang lain tidak kebagian padahal tidak habis. Nah, begitu bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak suka seperti itu. Nah, jadi Tuhan bilang ambil secukupnya. Besok pasti ada lagi. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Demikian juga adik-adik, kita harus menghargai berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga makanlah secukupnya. Nah, adik-adik yang kakak kasih dalam nama Tuhan Yesus, kata kakak tadi bulan ini berbicara tentang kasih Tuhan. Apa hubungannya ya? Iya, waktu bangsa Israel bersungut-sungut atau marah-marah kepada Musa karena mereka kehabisan makanan, Tuhan tidak marah kepada mereka. Karena Tuhan sangat-sangat sayang kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan menjawab doa mereka. Dan Tuhan bilang, oke, aku akan memenuhi semua keperluan mereka. Nah, itu bukti kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, sama halnya dengan kita saat ini. Tuhan sangat senang ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau kita, contohnya ya, Tuhan kasih makanan pagi-pagi, kita harus bersyukur. Jangan contohnya, ini lagi. Nah, itu tidak bersyukur.
Jadi contohnya apa yang dikasih orang tua, makanan kita, sarapan kita, bersyukur. Terima kasih Ma, terima kasih Pak, terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa makan saat ini. Bersyukur. Nah, contohnya nih, kita bersyukur, adik-adik juga bisa bersyukur, bisa sekolah. Walaupun saat ini masih dari rumah sebagiannya, nggak boleh bersyukur-syukur, di rumah terus bosan. Nah, itu juga tidak bersyukur. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur itu kita masih bisa hidup. Kita bisa hirup udara dengan sepuasnya tanpa bayar. Nah, itu kita harus bersyukur. Kita bisa sehat. Kalau contohnya ada yang sakit terus didoakan sehat, itu juga kita harus bersyukur. Nah, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Contohnya ya, bangsa Israel sudah marah-marah kepada hamba Tuhan yang membawa mereka, tapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Nah, demikian juga adik-adik yang ada di rumah. Kalau contohnya anak-anak, adik-adik boleh contohnya marah kepada orang tua. Nah, minta maaf kepada orang tua. Tuhan tetap sayang kepada adik-adik, ya. Jadi, kalau misalnya kita berbuat salah, kita tetap bisa datang sama Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan paling sayang kepada adik-adik yang ada di rumah. Jadi Tuhan rindu kita menikmati kasih Tuhan. Tuhan rindu kita menikmati kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan setiap hari. Tuhan rindu kita boleh hidup sehat. Tuhan rindu supaya kita sekolahnya sukses, pintar, jadi anak berhasil, jadi kebanggaan orang tua, menjadi berkat bagi bangsa, bagi semua orang. Nah, jadi adik-adik, kita boleh belajar yang pertama tadi, kita bersyukur buat berkat Tuhan. Apapun yang ada saat ini di rumah, kita bersyukur. Tidak boleh bersungut-sungut kepada orang tua. Saya maunya itu, saya tidak mau ini. Nah, saya maunya mainan seperti temanku itu. Nah, itu tidak boleh. Apapun yang diberikan orang tua, terima kasih Ma, terima kasih Pak, terima kasih Tuhan Yesus. Itu juga berkat Tuhan. Jadi tidak boleh marah-marah, tidak boleh bersungut-sungut. Nah, bersyukur masih punya seragam sekolah, bersyukur masih punya buku yang bisa ditulis, yang bisa dipelajari. Jadi banyak sekali yang kita bisa syukuri. Ya adik-adik, mulai saat ini adik-adik yang ada di rumah maupun kakak, kita harus bersyukur buat semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan pasti memenuhi setiap keperluan kita. Kalau adik-adik perlu sesuatu, berdoa minta kepada Tuhan. Tuhan akan kabulkan nanti. Kalau itu adalah kebutuhan adik-adik, Tuhan pasti kabulkan. Kenapa? Karena Tuhan itu kaya. Tuhan itu punya segalanya. Dan yang paling penting adalah Tuhan itu sangat sayang kepada adik-adik dan juga kepada kakak. Dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sangat sayang. Jadi mulai hari ini, mari kita bersyukur bersama-sama buat semua yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel kalau kurang sedikit langsung marah, langsung bersungut-sungut. Nah, mereka lupa kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik kepada mereka. Dan mereka khawatir, mereka selalu ini tinggal sedikit langsung marah. Nah, adik-adik yang ada di rumah tidak boleh marah-marah ya kepada orang tua, tidak boleh. Tapi bersyukur, Tuhan berikan kesehatan kepada orang tua, Tuhan berikan panjang umur kepada orang tua. Kalau ada keinginan adik-adik, berdoa minta kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan karena Tuhan sayang kepada adik-adik yang ada di rumah. Amin adik-adik? Iya, amin ya. Tuhan sangat sayang kepada adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada kakak, Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Tuhan sangat sayang kepada orang tua juga. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan ini boleh memberkati dan mengubahkan hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar, yang mengajari kami, supaya kami bersyukur atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mati bagi kami. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau sudah membayar semua utang dosa-dosa kami. Engkau sudah menyembuhkan sakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru-guru kami. Berkati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan. Kalasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Hari ini ayat hafalan kita dari Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Sekali lagi ya. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kalau semua tunggu ya kiriman ayat hafalan dari adik-adik semua. Paling lama hari Senin sudah kakak terima ayat hafalan dari adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan Kak Lasma akan tutup juga dalam doa. Masih tetap dalam posisi berdiri, angkat tangannya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami menikmati ibadah hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih buat semua adik-adik yang tetap setia beribadah dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan juga bagi kami semua. Kami percaya adik-adik kami semua menjadi anak-anak yang perkasa, menjadi anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan berkati. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terutama Tuhan dalam menikmati kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun, mereka tahu ada Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup mereka dan mereka bisa menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat papa mama mereka yang Tuhan pakai menjadi wakil-Mu ada di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami menerima anugerah daripada Tuhan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik yang Kak kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Salam teman-teman. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan Tuhan. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.
akan diberkati karena dia membagi rezekinya dengan si miskin. Halia amin. Tuhan memberkati. Salam teman-teman. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Terima kasih.